this, it is not a terror attack. It is most likely an accident. Running for their lives are now pushing to... Hai people, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan ingat, terus banggakan dirimu menjadi beban keluarga. Ya udahlah, langsung ke salah satu film permintaan kalian yang berjudul The Tournament. Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan sebuah permainan mematikan, ya kayak Battle Royale kemarin. Tapi yang ini lebih sadis dan penuh dengan dolar kuning. Permainannya juga menarik, yaitu di sebuah kota-kota gitu. Kalau di game tuh ibarat kayak PUBG digabungin sama GTA, tapi kalau di film ibaratnya kayak John Wick digabungin sama Battle Royale. Soalnya yang main permainan ini hampir semuanya pro player pembunuh bayaran terhebat di dunia. Tapi nggak ada si John Wick ya, auto rata kalau ada dia. Jadi si John kayaknya di-banned deh, heran. Dan gimana ke story film ini? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Prolog bentar, wahai people. Bahwa ada kejadian di sebuah kota yang belum diketahui apa penyebabnya. Polisi menyangkal kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan. Namun hal ini bukanlah yang pertama kalinya. Setiap 7 tahun di sebuah kota biasa, sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Kita tidak pernah mengetahui bahkan melihatnya, tapi itu terjadi. Dan story baru diawali oleh seorang manusia yang bernama Joshua. Di sini dia sedang bertempur dengan seseorang yang bernama Isesadi. Waktu Joshua kehabisan amunisi, Isesadi membredet Joshua hingga salah satu pemain yang bernama Motoya, dia terkena tembakan Isesadi. Lalu Joshua menekan sebuah tombol untuk menggerakkan daging yang digantung, agar daging itu melindunginya. Ketika Isesadi menghampiri Joshua, Joshua mencoba ngelut salah satu senjata yang damage-nya kayaknya cukup gede deh. Joshua pun langsung mengambil senjata itu lalu menodongkan ke mulut Isesadi, dan Joshua mengheadshot Isesadi. Akibat hal itu Isesadi balik ke lobby. Dan kini tinggal satu pemain yang bernama Motoya. Tapi sebelum Joshua membunuh Motoya, Joshua memberikan seudut rokok yang pada akhirnya Joshua membunuh Motoya. Akibat hal itu, Joshua chicken dinner. Di saat yang bersamaan, pemimpin permainan yang bernama Power, dia mengumumkan bahwa Joshua berhasil memenangkan permainan tersebut kepada bos-bos mafia yang mendukung para pemain yang mereka jagokan. Singkatnya, 7 tahun kemudian, ada seorang betina yang bernama Lalai Zen yang mendatangi sebuah kota yang bernama Middlesbrough. Zen pun disuruh mendatangi hotel yang telah disiapkan, dan setiba di kamar hotel, Zen sudah disiapkan senjata dan sebuah botol yang berisikan obat yang harus diminum tepat pukul 9 lewat nyal. Singkatnya, tepat di pukul 9 lewat nyal, Zen meminum obat tersebut. Ketika Zen mulai pusing dan tepar, tak berselang lama datanglah seorang dokter. Ketika Zen ingin melawannya, Zen tidak bisa berkutik karena terpengaruh obat tadi. Yang kemudian dokter itu memasukkan sebuah chip ke perut Zen. Di sisi lain, seorang pendeta yang bernama McAvoy berada di sebuah klub dan mabuk hingga tertidur sampai pagi. Pemilik klub mengusir McAvoy karena tidak kunjung pergi dari klubnya. McAvoy sempat muntah di depan pemilik klub yang mengakibatkan pemilik klub ngambek dan mengusir McAvoy. Di saat yang bersamaan, 2 orang hacker yang bernama Eddie dan Rob, mereka berdua sedang merata seluruh CCTV yang berada di kota ini. Setelah mereka merata seluruh CCTV dan gelombang radio, asisten Power menghubungi Power bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Powers yang akan segera memulai permainan, dia dihadapkan dengan bos-bos mafia yang siap bertaruh dengan jagoan-jagoan mereka. Dan ini adalah pertama kalinya turnamen yang diadakan di Great Britain. Karena di turnamen kali ini akan lebih banyak CCTV dibandingkan dengan turnamen lainnya. Jadi mereka semua tak akan kehilangan sedikit pun momentum, dan tentunya taruhannya akan lebih gede. Di dalam turnamen ini terdapat 30 pemain pro player pembunuh di dunia. Jadi nggak ada yang noob dan nggak ada bocil FF juga. Para pemain akan berkompetisi untuk memenangkan uang sejumlah 10 juta dolar. Kalau dirupiahin sekitar 140 miliaran lah. Dan ditambah mendapat gelar pembunuh terbaik di dunia. Power menyodorkan taruhan kepada bos mafia.
Dan taruhan pertama minimal $100.000. Jadi yang rokoknya masih Magnum gak usah ikutan. Setelah taruhan terpasang, Power mengenalkan beberapa pro player. Yang pertama yaitu Lalai Zen. Dulu Lalai Zen dibuang saat lahir dan dibiarkan mati. Namun dia masih hidup dan bekerja sebagai pembunuh untuk Triad pada usia 17 tahun. Dan kini dia tumbuh besar, berkembang menjadi pembunuh nomor 1 di Pasar Timur selama 3 tahun yang lalu. 10-1 untuk Lalai Jablay Zen. Pro player yang kedua dia bernama Entron Bogor, yang merupakan seorang atlet yang luar biasa. Dia hidup untuk gairah memburu. Taktiknya yang sunyi, sembunyi-sembunyi, pintar tentunya. Dia adalah pilihan yang mematikan. 9-1 untuk Entron Bogor. Pro player yang ketiga dia bernama Yuri Petrov. Yuri merupakan pasukan khusus Rusia yang sungguh luar biasa dan tentunya bersenjata lengkap. Tinju, kaki, peluru, bom sepenuhnya tanpa ampun. Dia memiliki semuanya. 12-1 untuk Yuri Petrov. Pro player yang keempat dia bernama Miles Sled. Sled, dia bocah gila Texan. Ugal-ugalan, kejam, liar tapi menjamin pertunjukan hebat. 25-1 untuk Miles Sled. Dan pro player yang terakhir adalah peserta yang amat sangat dramatis. Sang juara telah kembali. Karena 7 tahun lalu, dia memenangkan turnamen ini dan dia bernama Joshua Harlow. Awalnya dia pensiun, tapi di tahun ini, is back. Yuk semua tepuk tangan buat Joshua. Oh, nggak ada yang mau tepuk tangan. Ya udahlah, pencet subscribe sama like aja. Joshua dia kembali hanya untuk suatu alasan, yaitu balas dendam atas kematian istrinya yang dibunuh secara sadis. Dan orang yang membunuh istrinya adalah salah satu peserta di permainan ini. Jadi 2-1 untuk Joshua Harlow. Setelah memperkenalkan para pro player, asisten Power menyuruh Eddie dan Rob untuk mengaktifkan sebuah alat pelacak di perut para pemain. Di sini Power memberitahu bahwa setiap pemain sudah ditanamkan alat pelacak. Jadi para kru Power bisa memantau para pemain. Dan tentunya para pemain bisa saling bertemu. Tapi di permainan kali ini Power menambahkan sedikit bumbu-bumbu kekejaman, yaitu jika mereka tidak mempunyai pemenang dalam waktu yang ditentukan, alat pelacak yang berada di tubuh mereka akan meledak dan permainan pun dimulai. Zen yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan melihat notif di HP-nya bahwa turnamen telah dimulai. Tak berselang lama, Eddie mendapat notif dari komputernya bahwa akan terjadi pertunjukan. Di sini, Tomko akan melawan Zen. Asisten Power memberitahu pertempuran ini kepada Powers. Mendengar hal tersebut, Powers menyuruhnya untuk menghubungkan ke layar utama agar yang bertaruh bisa melihat pertunjukan tersebut. Di saat itu Zen mendengar sebuah ketukan pintu. Lalu Zen melihat pergerakan pemain di layar HP-nya. Zen pun menyiapkan senjatanya dan membuka pintunya. Namun, kosong. Waktu Zen membuka kain yang menutupi meja, tiba-tiba Zen dicekik oleh salah satu pemain yaitu Tomko. Zen sempat dilempar ke tembok, yang kemudian Zen mencoba menembak Tomko, tapi nggak kena-kena. Waktu Tomko ingin membunuh Zen, ternyata hal itu sia-sia. Karena Zen berhasil melepaskan ikatan Tomko dan balik menyerang Tomko, yang pada akhirnya Zen membunuh Tomko. Akibat hal itu, Zen pemain pertama yang berhasil membunuh peserta lain. Dan sekarang peluang Lalai Zen 7-1. Setelah pertempuran itu, Eddie menyuruh pekerja pembersih untuk membersihkan jasad Tomko. Tak berselang lama, Eddie mendengar notif lagi bahwa ada pertempuran lain. Di CCTV terlihat Entron menuju ke sebuah kerumunan. Lalu Rob mengaktifkan semua CCTV jalanan untuk melihat pergerakan Entron. Pertempuran berada di daerah yang bernama Gypsy. Lalu ada salah satu wanita yang ingin membunuh Entron menggunakan sniper dan dia bernama Endang. Sedangkan Entron dia memasuki salah satu warteg. Namun ada peserta lainnya yang juga mengawasi Entron, dan peserta itu bernama Tony. Tony menunggu di dalam mobil sampai menemukan waktu yang tepat untuk membunuh Entron. Entron masuk ke toilet untuk mengeluarkan chip dari dalam tubuhnya. Setelah chip itu keluar, Tony yang mengintainya tidak lagi bisa melacak keberadaan Entron. Bahkan, Eddie dan Rob juga kehilangan sinyal dari Entron. Mereka mencoba mencari keberadaan Entron dengan segala cara,
Setelah keluar dari toilet, Entron melemparkan chip itu ke dalam teko yang berisikan kopi hangat. Seketika Tony kembali menemukan posisi Entron. Eddie dan Rob juga menemukan kembali sinyal dari Entron. Lalu kopi yang berisi chip Entron tadi ingin diberikan ke salah satu pengunjung. Tapi karena lupa beli softtek buat istrinya, pengunjung itu meninggalkan kopinya. Pendeta McAvoy yang kehausan karena kopinya telah habis, dia mengambil kopi milik pengunjung tadi dan langsung meminumnya. Sehingga chip itu masuk ke tubuh McAvoy. Waktu pelayan restoran menagih bayaran kepada McAvoy nggak punya uang, bahkan saldo GoPay-nya juga habis. Dengan hati yang baik dan penuh ketulusan, Entron langsung membayar kopi milik McAvoy kemudian pergi meninggalkannya. Akibat hal itu, Entron merasa aman dari orang-orang yang akan membunuhnya. Setelah itu, McAvoy keluar dari restoran. Ketika Endang dan Tony ingin menembak McAvoy, Endang malah menembak Tony. Dan di saat yang bersamaan, Entron berada di atas gedung sambil mengawasi McAvoy. Waktu Endang ingin kembali menembak McAvoy, Entron langsung membunuh Endang. Setelah itu, Entron mengambil senjata Endang lalu pergi dari tempat itu. Sedangkan Rob, dia mendapat sinyal yang bergerak, tapi anehnya bukan Entron. Kemudian mereka berdua mulai mencari apa yang terjadi sebenarnya. Setelah hal tadi, McAvoy mendatangi sebuah gereja untuk berdoa. Di dalam gereja, McAvoy berdoa bahwa dia ingin mendapat wanita yang soleha dan bisa diajak kentuk bareng. Dan ditambah, McAvoy ingin menjadi orang yang kaya lewat binomo. Soalnya utang di warteg udah numpuk dan seharian belum ngeteng Magnum. Tak berselang lama, Jan mendatangi McAvoy dan ingin membunuhnya. Tapi karena McAvoy tidak melawannya dan meminta untuk tidak membunuhnya, Jan sedikit kebingungan dengan sikap McAvoy yang begitu ketakutan dan aneh. Tiba-tiba ada ledakan yang ternyata peserta yang bernama Yuri menyerang Zen dan McAvoy. Kemudian Yuri melemparkan granat ke arah Zen, namun Zen berhasil membuangnya dengan menembaknya. Tak cuma itu saja, Zen juga menembaki Yuri, tapi Yuri kembali melemparkan granat miliknya. Namun sialnya, Zen terkena lemparan sebuah kursi sehingga Zen pingsan. Setelah itu Yuri menodong McAvoy. Sebelum Yuri membunuh McAvoy, Yuri sempat berdoa. Tapi beruntungnya, Zen terbangun dan menendang senjata Yuri, dan mereka berdua pun berantem. Yang pada akhirnya Zen melepas pengunci granat milik Yuri. Akibat hal itu, Yuri balik ke lobi. Sedangkan McAvoy, dia malah menodongkan senjata ke arah Zen, tapi Zen mengambil senjata McAvoy. Dan ketika ingin menembak McAvoy, ternyata peluru senjata itu telah habis. Zen kembali menanyakan kepada McAvoy. McAvoy menjawab bahwa dia hanyalah seorang pendeta. Zen mencoba memeriksa McAvoy yang ternyata dia tidak membawa senjata, bahkan tidak ada sebuah jahitan di perutnya. McAvoy tidak mengerti dengan perkataan Zen. Lalu Zen mengucapkan selamat datang di turnamen. Para penjudi sangat senang dengan pertunjukan tadi dan semakin semangat dalam turnamen kali ini. Sedangkan asisten Power, dia memberitahu Power bahwa IT mereka menemukan titik radar baru. Karena Entron telah berhasil mengeluarkan alat pelacaknya dan sekarang alat itu berada di dalam tubuh McAvoy. Lalu Powers menyuruh asistennya untuk mengawasi Entron. Setelah itu, Eddie harus berusaha mempertahankan kotak visual dengan Entron, begitupun dengan Rob. Mereka harus dengan cepat mengganti CCTV-nya agar terus melihat pergerakan Entron. Tapi tak berselang lama mereka mendapat notif bahwa ada sebuah pertunjukan lagi. Kemudian Eddie memberitahu kepada Powers bahwa salah satu pemain terbaik sedang mengadakan pertunjukan. Lalu Powers memberitahu kepada para penjudi bahwa ada pertunjukan terhebat di bumi. Oke, langsung saja kita lihat pertunjukannya, wahai para people. Cusack mengendap-endap di belakang Joshua, namun Joshua mengetahui kedatangannya. Di sini Joshua mencoba mengalihkan perhatian Cusack dengan menaruh sepatu di samping mobil. Setelah Cusack tertipu, barulah Joshua muncul di belakang Cusack dan langsung menembak kepalanya. Di saat yang bersamaan, Eddie sedang mengawasi Miles. Namun anehnya ada seorang mayat yang tergeletak di sebuah kotak sampah dengan jari yang terputus. Di sini Rob mencoba mengulangi kejadian sebelumnya, yang ternyata Miles lah yang membunuh orang itu dan mengambil jarinya. Setelah itu Rob mendapat telepon dari Zen untuk menyambungkan kepada Powers. Kemudian Zen memberitahu bahwa ada seorang pendeta yang mempunyai titik radar. Di sela-sela itu McAvoy sedang melihat wanita yang cukup cantik bernama Lina. Setelah memberitahu Powers berkata bahwa dia harus membunuhnya karena di permainan ini hanya ada satu peraturan, yaitu bunuh atau dibunuh. Tak berselang lama Lina ingin menabrak mereka, tapi Zen dan McAvoy berhasil menghindarinya. Tak cuma itu saja, Lina kembali ingin menabrak mereka.
Di sini Zen mencoba menembak ban mobil Lina sehingga oleng. Waktu Lina meminta tolong, di sini McAvoy ingin menolongnya, namun Lina malah menodong senjata ke arah McAvoy. Zen yang melihat hal itu, dia langsung membunuh Lina. Akibat hal itu, Lina balik ke lobi. Setelah itu, Zen mengajak McAvoy pergi dari tempat tersebut. Sambil berjalan, Zen menjelaskan permainan ini, bahwa di dalam permainan ini hanya membutuhkan seorang pemenang, jadi mereka harus saling membunuh satu sama lainnya. McAvoy sempat berkata bahwa mereka harus meminta bantuan ke polisi, namun Zen menolaknya. Karena orang yang membuat turnamen ini lebih berkuasa dibandingkan polisi. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba mobil itu meledak begitu saja. Akibat hal tadi, Powers tertarik dengan McAvoy dan memasukkan nama McAvoy ke daftar turnamen. Dan tentunya dengan 500-1 dan tak lupa memperkenalkan kepada para penaruh. Di sisi lain, Entron masih mengawasi para pemain. Sedangkan Zen, dia menunggu McAvoy yang ingin mengeluarkan chipnya dari tubuhnya. Namun usahanya sia-sia. Zen melihat sebuah sinyal di HP-nya bahwa ada peserta yang mendekatinya. Melihat McAvoy yang ketakutan, Zen mencoba menenangkan McAvoy yang ketakutan dengan kematiannya. Karena Zen akan menolongnya dari apapun, siapapun, dan kapanpun. Jadi waspadalah. Waspadalah! Tiba-tiba datang seorang polisi yang ingin menangkap mereka berdua. Zen pun langsung membunuh polisi tersebut. Tak berselang lama, Entron menyerang mereka. Melihat keadaan Zen dan McAvoy terdesak, mereka berdua langsung pergi menggunakan mobil polisi. Namun Entron masih mengejar mereka dan berusaha membunuh Zen. Waktu Zen ingin menabrak Entron mencoba menahannya sambil terseret-seret. Tak berselang lama, Entron berhasil menghindarinya dengan cara memegang sebuah tiang, yang akhirnya Zen dan McAvoy berhasil kabur dari Entron. Di sisi lain, Joshua menemukan seonggok mayat di kotak sampah yang dibunuh oleh Miles. Di sini Joshua melihat jari mayat itu telah putus. Joshua pun langsung menyiapkan pistol miliknya sambil menatap cincin pernikahannya dan terbayang-bayang dengan istrinya dulu. Udah kayak John Wick versi negro aja, cuk. Ketika Joshua ingin ikut bunuh diri, Joshua mendapat telepon bahwa dia diberitahu siapa yang membunuh istrinya. Joshua pun langsung pergi mencari Miles. Mungkin Miles yang membunuh istrinya? Entahlah. Miles yang sedang santuy, dia melihat di HP-nya bahwa di bar itu ada beberapa pemain. Eddie langsung memberitahu ke Powers bahwa ada 9 pemain dalam satu lokasi. Powers pun langsung memberitahu para petaruh bahwa pertumpahan darah akan segera dimulai. Waktu Miles melihat seorang manusia sedang membawa pistol, Miles langsung menembaknya. Bahkan Miles juga menembak pemain yang menyamar menjadi PL, yang kemudian mereka bertempur. Di sini, Power mengumumkan 2 peserta yang mati, yaitu Tinderlane dan Mater. IT, Powers, dan para penaruh sangat senang dengan pertunjukannya. Dan mengumumkan kembali kematian Van de Ven yang ditembak oleh Miles. Para pemain mulai kebingungan mencari cara untuk menang dari pertempuran ini. Lalu salah satu pemain barbar, dia kembali membuka pertempurannya dengan menembak secara brutal. Begitupun dengan pemain lain. Dan singkatnya datanglah pro player kebangsaan kita semua, yaitu Joshua yang langsung meratakan keempat pemain tadi dengan senjatanya. Namun hebatnya, ketika sedang mereload, Joshua tidak sama sekali terkena tembakan. Ya namanya juga film, bisa aja nih people, heran gitu. Tapi ya nyatanya dia terkena tembakan juga sih di lengannya. Dan kini tersisa Miles yang masih bertahan dengan menyandera seonggok wanita. Di sini Joshua bertanya. Miles pun menjawab, Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin menusuk Joshua. Namun Miles juga menembaknya hingga terjatuh. Setelah hal itu, Miles menginjak tangan Joshua lalu memukulnya hingga semaput. 69 abad kemudian, Joshua baru terbangun dari pingsannya. Tapi tangannya sudah diikat oleh Miles. Di sini Miles memuji Joshua karena sebelumnya Joshua pembunuh terhebat yang pernah ada. Sebelum John Wick mungkin. Joshua bertanya kepada Miles. Sebelum menjawabnya, Miles bunuh orang bentar.
Di sela-sela itu Joshua berusaha melepaskan ikatannya. Miles menjawab bahwa bukan dia yang membunuh istrinya sambil memotong jari Joshua. Miles memberitahu bahwa yang membunuh istrinya adalah lalai Zane. Mendengar hal itu, Joshua meminta minuman tuak ke Miles. Waktu Miles sedang menghidupkan cerutunya, tiba-tiba Joshua menyemburkan minuman itu tepat di depan Miles sehingga Miles terbakar. Joshua berhasil melepaskan ikatannya dan ingin langsung membunuh Miles. Namun hal itu sia-sia karena Miles terlebih dahulu kabur lewat lubang bawah tanah. Setelah itu Joshua meninggalkan tempat tersebut untuk mencari Zane. Waktu yang tersisa kurang dari 6 jam dan menyisakan 18 pemain. Banyak terjadi pertempuran di luar sana dan Joshua masih mencari Zane. Pemain makin berkurang menjadi 15 dan terus berkurang hingga menjadi 6 pemain. Di sisi lain, Zane berhenti di sebuah SPBU dan membeli beberapa makanan di minimarket. Tanpa diketahui, Miles masuk ke mobil, tapi McAvoy mengira kalau itu Zane. Miles menyuruh McAvoy untuk memberkatinya sambil mengacungkan pisau di pipi McAvoy. Tak berselang lama Zane datang dan langsung mengeluarkan Miles. Powers memberitahu kepada penjudi bahwa kini taruhan mulai ditinggikan. Zane dan Miles terus berkelahi hingga McAvoy mendatangi mereka berdua. Di sini Miles memberitahu bahwa Joshua sedang mencarinya sekarang. Ketika ingin membunuh Miles, McAvoy berusaha menenangkan Zane agar tidak membunuhnya. Tapi para penaruh berteriak-teriak untuk segera menyelesaikannya. Namun Zane melas, dia tidak jadi membunuh Miles. Oh, sungguh mengecewakan para pemirsa. Waktu Zane meninggalkan Miles, tiba-tiba saja tubuh Miles meledak. Dan tak berselang lama, telepon toko berbunyi. Setelah diangkat oleh pemilik toko, orang yang menelpon itu ingin berbicara kepada McAvoy. Yang ternyata, yang menelpon adalah Powers. McAvoy menyadari bahwa Powers lah yang membuat permainan gila ini. Kemudian Powers berkata apa yang terjadi bisa menjadi sebuah pembunuhan yang hebat. Dan Powers memberikan sedikit peraturan kepada McAvoy. Ada batas waktu yang harus diperhatikan. Yang artinya McAvoy harus memulai membunuh jika McAvoy ingin tetap hidup. Karena alat yang berada di tubuhnya lebih dari sebuah alat pelacak. Ketika waktu habis dan tak ada pemenangnya, semua pemain akan menemui nasib yang sama seperti Miles, yaitu meledak dan balik ke lobi. Dalam waktu 4 jam McAvoy harus segera menyelesaikan permainan. Setelah hal tadi, McAvoy pergi ke toilet untuk mengeluarkan chipnya dan diawasi oleh Zane. Di toilet, McAvoy menasihati Zane untuk mengakui perbuatannya dan memberitahu soal istri Joshua. Mendengar hal itu, Zane menceritakan kejadian sebelumnya, bahwa dia memang orang yang membunuh istri Joshua. Namun sebelum membunuhnya, Zane sempat melihat istri Joshua yang penuh dengan ketakutan dan melihat di matanya seperti ada yang salah. Naluri Zane sempat mengatakan untuk berhenti, tapi Zane tetap membunuhnya. Dan Zane tidak mengetahui bahwa istri Joshua tengah hamil. Sekarang kejadian itu selalu menghantuinya. Dan itu sebabnya Zane harus menenangkan permainan ini agar dia bisa pergi jauh dari orang-orang itu. Tapi jika dia tidak menang, Zane akan mendapatkan balasannya. Eddie memberitahu kepada Powers bahwa para pemain kini berkumpul di jalan raya, termasuk Etron dan Topuset. Zane mengajak McAvoy pergi karena sudah mengetahui ada beberapa pemain yang mendekati mereka. Ketika ingin masuk ke mobil, Topuset datang dan ingin menembak mereka menggunakan RPG. Ngelut di mana ya dapat RPG? Heran. Akan tetapi, sialnya Topuset tertabrak mobil bis, namun Topuset sudah menembakkan RPG tersebut dan pelurunya mengejar ke arah Zane. Tapi beruntungnya Zane dan McAvoy dapat menghindarinya. Sedangkan Joshua, dia putar arah dan langsung mengejar mobil Zane. Joshua sempat menyampingi mereka dan terjadilah tembak-tembakan antara Joshua dengan Zane. Tembakan Zane sempat mengenai lengan Joshua. Joshua terus menabrakkan mobil Zane. Eddie dan Rob mengetahui bahwa Entron berada di salah satu jembatan yang akan dilewati Joshua dan Zane. Entron langsung lompat ke mobil Zane. Melihat hal itu, Zane langsung menembaki Entron. Entron menghindari tembakan Zane dan langsung masuk ke dalam bis lewat kaca belakang sambil menendang Zane. Di dalam bis, Zane dan Entron berkelahi.
Waktu Zen ingin menembak Entron, ternyata pelurunya telah habis. Di sini, McAfee mencoba membantu Zen dengan mengerem mobilnya. Sedangkan Joshua yang tepat di belakangnya langsung menabrak Entron beserta bagian belakang bisnya. Akibat hal itu, mobil Joshua pun oleng dan terguling. Di sini Zen berterima kasih kepada McAfee karena telah menolongnya. McAfee kembali mual dan tanpa sengaja, McAfee mengeluarkan chipnya dari tubuhnya. Karena hal itu, McAfee hilang dari daftar nama pemain. Eddie memberitahu Powers bahwa Entron sudah mati dan McAfee sudah resmi meninggalkan permainan. Tapi nyatanya Joshua masih selamat dari kecelakaan tadi dan tetap mengejar Zen. Waktu tinggal 15 menit lagi. Pagi harinya McAfee membawa Zen ke sebuah gereja miliknya. Sedangkan waktu menunjukkan kurang dari 5 menit. Powers kembali mengingatkan kepada penaruh jika tidak mempunyai pemenang ketika waktunya habis, mereka akan membayar pada favorit saat itu, yaitu Joshua Harlow. Di dalam gereja Zen sama sekali tidak melihat adanya sebuah CCTV. Berarti para IT, penjudi atau penaruh terselahlah. Bahkan Power tidak mengetahui kejadian selanjutnya. Namun asisten Powers menyuruh para IT untuk tetap bisa mengambil gambarnya. Mereka mendapatkan notif bahwa Joshua sedang mendekati Zen. Sedangkan para penaruh, mereka juga tidak sabar siapa yang akan memenangkan turnamen di tahun ini. Karena waktu tersisa kurang dari 2 menit, waktu Zen mengetahui kedatangan Joshua dari HP-nya, Joshua datang dengan tiba-tiba dan ingin membunuh Zen dengan pisaunya. Namun sebelum membunuhnya, Joshua menyuruh Zen untuk berkata, "Selamat tinggal" kepada McAfee. Akan tetapi McAfee mencoba menenangkan Joshua, namun Joshua tetap marah kepada Zen karena telah membunuh istrinya. Zen menjelaskan bahwa dia membunuh istri Joshua karena menuruti perintah seseorang. Ada seseorang yang menyuruhnya untuk membunuh istri Joshua. Waktu kurang dari 30 detik. Kemudian Joshua bertanya kepada Zen, siapa orang yang menyuruhnya. Tapi menurut Zen, Joshua tahu siapa orang itu. Kini, waktu kurang dari 10 detik. Powers dan para penaruh tegang gemes karena melihat hal ini, yang pada akhirnya Joshua menusuk perut Zen. Akibat hal itu, pemenang di turnamen kali ini yaitu tetap Joshua Harlow. Oke people-peopleku, tepuk tangan buat Joshua. Yaelah, masih krik-krik aja. Ya wes lah. Setelah hal itu, Joshua dijemput salah satu mobil mewah untuk dibawa ke ruangan taruhan Powers dan bos-bos yang lainnya. Tiba di sana, Joshua langsung disambut oleh orang-orang laknat. Tak lupa juga Joshua diberikan segelas vibe. Tapi Joshua malah membuang minuman itu dan melemparkan gelas itu ke arah Powers. Sambil menaiki meja, Joshua berkata, "Bangsat kau." Gagak, bahwa dia sudah tahu semua tentang istrinya. Bahwa yang menyuruh Zen untuk membunuh istrinya yaitu Power sendiri. Namun Power berpura-pura tidak tahu dan menganggap kalau Joshua sedang mengigau. Di sini, akhirnya Power mengakui semua itu. Semua itu dia lakukan supaya Joshua kembali mengikuti turnamen ini. Joshua yang kesal, dia langsung memasukkan chip milik Zen ke mulut Power sehingga waktunya kembali berjalan. Karena sebelumnya tuh Joshua menusuk perut Zen untuk mengambil chipnya. Jadi bukan membunuh Zennya ya. Setelah waktu habis, otomatis mereka berdua meledak bersamaan. Di saat itu, kedua IT berusaha menonaktifkan tapi usahanya sia-sia. Joshua dan Powers terlebih dahulu meledak. Di sisi lain, McAfee masih bersama Zen di dalam gereja. Asisten Powers dan IT hanya terdiam saja melihat kejadian itu. Rob berkata bahwa dia akan pulang ke rumah, begitupun dengan Eddie. Setelah hal-hal tersebut, McAfee kembali menjadi pastor di gerejanya dan didampingi oleh Zen. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film The Tournament. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam goib. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.